Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana memahami rahmat kawin atau tidak kawin. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 10 sampai ayat 11. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian." Saudara-saudari terkasih, Yesus pun melanjutkan uraiannya. "Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian, karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Apa yang kita pahami mengenai perkawinan? Mengikuti dorongan untuk kawin agar diri sendiri ataupun orang lain menjadi bahagia. Apa kehendak Allah terkait perkawinan? Perkawinan setia laki-laki dan perempuan untuk beranak? Apa yang Allah kehendaki untuk kita mengerti dalam firman hari ini?
Saudara-saudari terkasih, perilaku manusia digerakkan oleh dorongan. Pernikahan merupakan salah satu dorongan dasar manusiawi yang berorientasi pada kebahagiaan dan meneruskan keturunan. Oleh karena itu, kebanyakan orang cenderung ingin menikah. Allah menaruh hormat pada keinginan kodrati tersebut. Untuk membantu manusia mengelola dorongan tersebut, Allah pun berfirman perihal perkawinan, agar manusia menjalin hidup bersama lawan jenis dalam ikatan suci dan menjaga kesetiaan. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pemuasan insting biologis semata, melainkan menjelma sebagai rahmat Allah untuk belajar mencintai. Namun berhadapan dengan panggilan kudus ini, ada orang yang memilih tidak menikah karena takut berkomitmen, atau agar bisa menikmati kebebasan seksual tanpa batasan. Tujuan utamanya jelas, demi kenyamanan atau kesenangan pribadi. Tanpa sadar, pilihan seperti ini menjerumuskan kita ke dalam perbudakan hawa nafsu. Pada titik itu, keputusan didikte oleh keinginan daging yang tidak pernah puas. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus juga berfirman perihal karunia tidak kawin, di mana seseorang karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga memutuskan untuk tidak kawin. Dengan begitu, ia merelakan dorongan kodratinya untuk kawin, melepas orientasi pribadi untuk memperoleh kesenangan dan keturunan, demi mencintai Allah lebih dari segala sesuatu dan mencintai sesama seperti dirinya sendiri. Lalu bagaimanakah cara kita mengetahui panggilan jiwa kita? Apakah kita dipanggil untuk menerima rahmat perkawinan atau rahmat hidup tidak kawin? Pertama, kita perlu memurnikan motivasi dengan memperhatikan rambu yang bukan rahmat, yaitu kepentingan pribadi. Jika dorongan untuk kawin muncul hanya karena takut kesepian, tuntutan sosial, atau sekedar pemuasan nafsu, maka itu bukan rahmat. Sebaliknya, jika pilihan untuk tidak kawin didasari oleh rasa takut akan tanggung jawab, trauma, atau ingin bebas dari komitmen, maka itu pun bukan karunia. Kedua, melakukan pembedaan roh, discernment. Ini adalah langkah batin untuk memilah dan mengendapkan kepentingan pribadi, lalu masuk ke dalam keheningan untuk menyimak apa sesungguhnya Allah kehendaki atas hidup kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya berefleksi dan berdoa agar memahami dan mengikuti kehendak Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ajaran-Mu mengenai rahmat panggilan hidup untuk kawin atau tidak kawin. Dalam hidup sehari-hari, kami terbiasa mendahulukan pemenuhan kepentingan pribadi atau mengebelakangkan kepentingan sesama dan tidak menomorsatukan Engkau, hingga tidak jernih memahami rahmat kehendak-Mu. Bimbinglah kami dalam membedakan roh dan mengikuti ajaran cinta kasih-Mu.
Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.